Sahabat Kompas TV, saat ini saya sudah bersama dengan Mamat Al-Khatiri yang 3 hari lagi bakalan bertarung dengan Ridwan Emin dalam final Suci 7. Langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol dengan Mamat. Halo Mamat. Tadi sebelumnya udah main bowling nih, gimana tuh? Biasa aja sih, saya jago kok. Oh my god, jago ya. Baru pertama kali atau gimana? Pertama kali dan langsung jatuh semua tadi kan. Jadi ngaku nih kalau misalnya berhasil menang dari Ridwan. Enggak. Mamat mau Enggak. nanya dikit pengalaman Iya. apa sih yang paling berkesan selama ikutan Suci 7? Suci 7 paling berkesan itu sama anak-anak di hotel gitu, di karantina bareng mereka, terus satu persatu hilang nih satu yang dari rame tiba-tiba sepi gitu kan. Jadi kayak kok tinggal ini gitu, jadi kangen satu persatu gitu. Jadi kebersamaan sama teman-teman justru. Iya. Tapi kan sempat trending tuh waktu itu, sempat trending di YouTube nomor 1. Itu menurut Mamat gimana? Maksudnya nyangka. jadi terus hal paling berkesan gak sih kan jadi trending nomor 1? Itu salah satu paling berkesan karena bagi yang nggak tahu, sebelum saya tampil itu di tengah mic mati, jadi saya harus ulang. Itu kan kayak tayang di TV tuh ya gitu kan. Makanya itu di jurang tuh, itu paling berkesan karena saya di jurang antara gagal sama paling baik waktu itu kan. Tapi ya alhamdulillah karena saya santai, saya coba relax, jadi yang paling baik waktu itu. Mamat siapa sih orang yang paling menginspirasi Mamat hingga akhirnya Mamat terjun dalam dunia komik? 3 orang. Yang pertama teman kontrakan saya, Jody Putra Diarjo, teman kedokteran gigi. Dia orang pertama yang panggil saya ketika Suci 3. Ketika Suci 3 dia, "Mat, ini ada orang timur nih." Saya keluar dari kamar, pertama kali saya tahu stand up comedy, Bang Ari Kriti. Itu orang kedua yang menginspirasi. Suka tapi nggak tertarik terjun. Ketika muncul Bang Abdur, baru saya ini nih, saya pengen coba gitu. Saya merasa kesamaan itu sama Bang Abdur gitu. Jadi lihat Bang Abdur itu, materi-materi Bang Abdur itu saya kayak berkaca diri sendiri gitu. Ini yang saya harus terjun ke stand up comedy. Suci 5 aku tahu audisi gagal, Suci 6 dapat golden ticket tapi nggak ditelepon, Suci 7 dapat dan tidak. Berarti nyangka gak nih kalau misalnya bakalan sampai ke titik terakhir gitu final? Nggak nyangka sama sekali. Nggak nyangka. Nggak nyangka karena target pertama 10 besar. 10 besar aja nih, yang penting kalau saya grup. Pas udah 10, 5 aja nih. Karena lihat teman-teman yang lain tuh saya tahu semua bagus-bagus semua. Nggak nyangka bisa. Yakin nggak bakalan juara satu? Jujur enggak. Kenapa? karena mungkin lawannya Ridwan ya. Kenapa tuh? Enggak sih, bukan karena ini. Cuma saya dari awal ikutan nggak pernah mikir untuk apapun yang terjadi di situ. Mau juara mau close mic bodo amat gitu. Saya cuma pengen saya relax di situ, saya keluarin isi kepala saya di situ, saya tuangkan keresahan saya di situ, saya enjoy di panggung udah. Mau close mic nggak close mic bodo amat, apalagi di final ini yang titik terakhir ya. Ridwan mau dapat mobil silakan, kalau saya yang dapat alhamdulillah udah. Tapi deg-degan nggak nih? Jujur malah ini yang mendekati show yang paling gak deg-degan. Oh gitu. Iya, nggak tahu kenapa, saya nggak ada feel kayak final gitu, kayak udah biasa aja gitu. Saya juga bilang Ridwan, Wan udah ya, kita dari awal tuh, dari pengumuman pertama kali di panggung aku peluk, terus bilang udah kita happy aja. Tapi dia kayaknya nggak mau sih. Dia nggak mau happy. Dia bilang enggak gitu. Ya udah, oke. Tapi berarti rela gak nih nanti kalau Ridwan yang Sangat-sangat rela, karena saya sebelum pegang mic untuk berbicara di panggung stand up comedy, Ridwan sudah lebih dulu. Dan effort dia jauh lebih tinggi dari saya. Dia satu kata aja belum nemu satu kata itu udah gak bisa tidur dari satu kata doang gitu. Sedangkan saya satu materi aja kadang belum ada. Ya jadi kalau dia juara atas, kalau saya juara malah mungkin saya bingung ya. bingung. Setelah nanti selesai Suci 7, apa sih hal apa yang ingin dicapai selanjutnya? Selanjutnya saya pengen Selain kuliah?
sebelum sampai situ ya. Tolong jangan bikin mood rusak ya. Pertama saya rencana tahun depan mau kibarkan stand up comedy di Papua. Di Papua itu orang masih belum tahu stand up comedy. Belum tahu. Ada komunitas cuma 2, stand up Indo Jayapura, stand up Indo Sorong. Saya belum tahu peta berapa banyak nih orang di sana. Tapi fak-fak sendiri orang nggak tahu stand up comedy. Pas saya muncul baru orang satu-satu nonton stand up comedy itu. Baru mulai nonton season 3, season 4 yang udah lewat kemarin-kemarin. Jadi ya itu tujuan saya pertama, emang ini ajang yang baik nih buat anak-anak muda di sana, mimpi yang baru buat mereka. Yang suka ngomong politik silakan, ini wadahnya. Yang suka protes siapapun ini wadahnya. Ya ini lebih baik daripada yang kita nggak jelas gitu, maksudnya nggak jelas di jalanan atau nggak jelas apa. Ini makanya saya pengen rencana bikin tour Papua doang. Terakhir nih, Mamat kan kuliah di jurusan kedokteran gigi. Lebih milih mana nih, dokter gigi atau komika? Komika. Kenapa tuh? Ini dunia saya. Jadi merasa dunia lebih ke komika dibanding dokter gigi. Mbak, saya dapat hasil pertama kali waktu lolos kedokteran gigi, saya nggak senang. Yang lain senang, saya sedih. Kok bisa lolos ini? Kenapa harus masuk jurusan ini? Tapi saya coba jalani, udahlah nggak sanggup nih. Tapi ya sudah di akhir nih ya. Tapi tetap selesai sampai wisuda. Koas nggak tahu nih. Koas ambil apa enggak. Tapi kalau untuk wisuda, insya Allah wisuda. SKG doang ya, sarjana kedokteran gigi. Tapi ya jadi komika. Oke, terima kasih Mamat atas waktunya. Siap.